Halo semuanya, selamat datang di video kami, yaitu video pembahasan mengenai materi organisasi MEE atau biasa juga disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu latar belakang, terus tujuan, lalu ada kelebihan dan kekurangan organisasi MEE, lalu ada juga struktur organisasinya, dan yang terakhir berubahnya organisasi MEE menjadi Uni Eropa. Yuk disimak. Latar belakang organisasi MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC, European Economic Community. Pembentukan organisasi regional tersebut berawal pada kondisi ekonomi Eropa yang mengalami keterpurukan akibat pasca Perang Dunia II, telah memunculkan inisiatif Prancis dan Jerman untuk pemulihan dari perpecahan dan kekacauan serta kemiskinan. Maka diperlukan kerjasama dengan seluruh negara kawasan Eropa yang diharapkan menghadirkan perdamaian, sehingga meminimalisir terulangnya kembali peperangan berlanjut hingga berakhir pada tahun 1950 ketika Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman dengan keinginannya menyatukan Eropa melalui dari kerjasama produksi baja dan batu bara antara Prancis dengan Jerman yang ke depan direncanakan secara progresif atau bertahap akan terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya dalam pengembalian perekonomian melalui perintegrasian pasar yang dikenal dengan common market atau pasar bersama. Pada bulan Juli 1952, perencanaan mulai berjalan dengan penandatanganan perjanjian pendirian kerjasama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States. Keberhasilan ECSC lalu mendorong mereka membentuk kerjasama yang lebih lanjut mencakup sektor-sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 adalah penunjukan Menteri Luar Negeri Belgia Paul-Henri Spaak sebagai ketua komite yang bertugas menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama. Laporan komite Paul-Henri Spaak berisikan dua rencana yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu pertama, pembentukan European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), dan yang kedua, pembentukan European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa. Berdasarkan persetujuan perjanjian rekomendasi antar negara Eropa Barat di Roma, Italia pada tanggal 25 Maret 1957, mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1958 sebagai tanggal berdirinya MEE. Melalui perjanjian Maastricht pada tahun 1993, MEE atau EEC berganti nama menjadi EC, European Community atau Masyarakat Eropa, yang mencakup bahwa kebijakan organisasi dapat dilakukan pada bidang di luar ekonomi, dan dengan perjanjian Lisbon tahun 2009 terjadinya peleburan dalam Uni Eropa sebagai penyedia fondasi atau landasan pilar penting dalam pendiriannya. Adapun tujuan berdirinya MEE atau EEC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja.
Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Dan yang terakhir, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, MEE membentuk pasar bersama atau common market di Eropa dan menerapkan keseragaman tarif serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi seluruh buruh, barang, dan modal. Lalu di sini ada kelebihan organisasi MEE, yaitu yang pertama, MEE menciptakan pasar bersatu yang memungkinkan aliran barang, jasa, dan tenaga kerja tanpa hambatan di antara negara anggotanya. Hal ini membuka peluang bisnis yang lebih besar. Lalu, kelebihan yang kedua ada MEE dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih besar dan beragam. Lalu, kelebihan yang ketiga, MEE membantu menciptakan stabilitas ekonomi di Eropa yang dapat berkontribusi pada keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Namun, organisasi MEE sendiri memiliki kekurangan, yaitu kekurangan yang pertama, negara anggota MEE mungkin menjadi terlalu tergantung pada pasar Eropa, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi di kawasan tersebut. Yang kedua, MEE dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi karena negara-negara yang lebih kuat ekonominya dapat mendominasi negara yang lain. Lalu, kekurangan yang ketiga, MEE memiliki birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat yang bisa menghambat respon cepat terhadap perubahan ekonomi atau krisis ekonomi. Struktur organisasi MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang pertama, Majelis Umum atau Parlemen Eropa. Majelis Umum beranggotakan 140 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Bertugas memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil. Yang kedua, Dewan Menteri atau The Council mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Dewan Menteri anggotanya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Dewan Menteri tugasnya menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Yang ketiga, Badan Pengurus Harian atau Komisi. Anggota Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuan secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi juga berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Komisi mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Yang keempat, Mahkamah Peradilan atau The Court of Justice. Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun. Yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya adalah untuk peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Lalu berubahnya organisasi MEE menjadi Uni Eropa, yaitu pada tanggal 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani Perjanjian Maastricht. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa atau UA. Perjanjian ini mendorong pembentukan mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Lalu pada 1 Januari 1993, The Treaty on European Union mulai dilaksanakan setelah diratifikasi oleh semua anggota Parlemen Masyarakat Eropa. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat negara-negara tersebut berada di bawah Eropa, dan negara-negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum,
dan menghormati hak asasi manusia, serta bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Lalu pada 2014, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 28 negara. Negara anggota baru sebagian berasal dari negara-negara bekas blok timur. Namun, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu karena Turki belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Sekian video presentasi kami. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.